Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiasari dari program studi S1 Kebidanan semester 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk memahami lebih lanjut, kita pertama-tama akan membahas apa sih itu perkembangan janin. Jadi, pengertian perkembangan janin dalam kandungan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bayi yang masih lahir dalam kandungan ibu. Maksudnya adalah dimulainya dari pertemuan sel sperma dan dari orang tua laki-laki dan sel ovum dari orang tua perempuan dari tahap zigot, embrio, hingga fetus. Perkembangan janin dalam kandungan dapat diartikan sebagai segala fenomena atau gejala perkembangan janin dalam kandungan sebagai akibat dari atau produk dari kerjasama dan pengaruh timbal balik antara sifat bawaan dari kedua orang tua yang terdapat dalam gen atau pembawa sifat keturunan dengan faktor-faktor lingkungan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan janin. Apa saja sih proses-proses pembentukan janin? Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas bagaimana proses pembentukan janin. Jadi, proses pembentukan janin atau yang pertama adalah spermatogenesis. Tahap pembentukan yaitu spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatositogenesis, merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogonia adalah struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi atau membelah dengan cara mitosis. Spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Yang ketiga ada spermatosit primer. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid pada inti selnya dan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Yang kedua, ada tahapan meiosis spermatosit 1 atau primer. Menjauh dari lamina basalis, sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1 yang kemudian diikuti dengan meiosis 2. Yang ketiga, ada tahapan spermiogenesis, yaitu transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa masak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan janin di rahim. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan janin di rahim terdapat embrio. Embrio adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Embrio dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu fase embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. Selain itu, zigot akan ditanam atau diimplantasikan pada endometrium uterus. Tahapan fase embrionik yaitu yang pertama terdapat morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti buah arbei atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus secara mitosis. Yang kedua terdapat blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk ini kemudian disebut blastosit. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan.
Yang ketiga terdapat gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Selain itu, terdapat yang keempat adalah tubulasi. Tubulasi adalah pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula atau disebut juga dengan pembumbungan. Yang kelima, terdapat organogenesis. Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Contohnya, lapisan ektoderm akan berdiferensiasi menjadi cor atau jantung, otak, sistem saraf, dan integumen atau kulit, rambut, dan alat indera. Trimester pertama pada bulan pertama yaitu sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat atau otak yang berupa gumpalan darah, serta kulit. Embrio berukuran 0,6 cm. Bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk. Alat kelamin bagian dalam, tulang rawan atau kartilago embrio berukuran 4 cm. Selain itu, terdapat pada bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Yang kedua, pada trimester kedua, terdapat pada bulan keempat sudah disebut dengan janin. Dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG atau ultrasonografi. Selain itu, terdapat pada bulan ke-6, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan badan atau bisa menentukan posisinya. Trimester ketiga terdapat pada bulan ke-7, yaitu janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Selain itu juga pada bulan ke-8, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah seperti panjang 35 sampai 40 cm dan berat 2500 hingga 3000 gram. Selain itu juga terdapat pada bulan ke-9. Nah, jadi pada bulan ke-9 ini posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina. Jadi ibu hanya menghitung hari menunggu proses persalinan. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Putri Widiasari dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.